Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid An-Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu kita mengawali segala aktivitas kita dengan pujian syukur terhadap limpahan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat. Syukur tidak hanya cukup mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Namun bentuk daripada kesyukuran tersebut adalah
peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Maka marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan ketakwaan tersebut dalam wujud berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan segenap kemampuan yang kita miliki untuk meninggalkan, menjauhi apa yang mendatangkan murka dan laknatnya Allah, yaitu larangan-larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah kita akan mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan kita pun akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala masalah yang ia hadapi, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Pertanyaannya, mungkin kita merasa diri menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian kita juga merasakan justru masalah semakin banyak, kesulitan selalu datang. Mungkin jawabannya adalah kita hanya merasa, tetapi kita tidak benar-benar dalam upaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketakwaan ini terus harus kita jalani dengan jalan yang lurus, jalan yang benar. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Maknanya, perhatikan amalan kita untuk hari esok. Apakah kita merasa kita sudah beribadah dengan benar? Tetapi kemudian apakah perasaan kita ini dalam ibadah diterima oleh Allah ataukah tidak? Maka ini harus menjadi perhatian kita. Kemudian ayat ini dilanjutkan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dalam satu ayat perintah takwa sampai disebutkan 2 kali. Betapa pentingnya ketakwaan ini, hadirin. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah amat teliti. Ketika kita merasa bebas dari tuntutan, bebas dari tuduhan, bebas dari hukuman di dunia, maka yang pasti Allah akan membenamkan kita di nerakanya. Kita akan diberikan pertanggungjawaban atas segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Allah maha teliti, hadirin. Maka digambarkan juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 49, ketika kitab sudah diberikan, dan kitab itu diberikan kepada para pendosa, maka kata para pendosa, Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, hadirin, celaka kami, kitab apa ini mencatat yang kecil bahkan yang besar, tidak ada yang tertinggal di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketelitian ini harus kita sadari. Apapun amalan kita, sekecil apapun amalan kita, akan ditunjukkan di hadapan kita semuanya. Allah maha mengetahui. Maka khatib juga ingin mengutip 2 hadis berkenaan dengan amalan kita. Melihat Allah maha teliti, artinya yang dilihat oleh Allah tidak seperti penglihatan kita yang nampak, amalan zahir. Yang Allah lihat juga adalah amalan batin.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim digambarkan, dan ini disebutkan oleh Abu Hurairah, baginda Rasulullah mengabarkan kepada Abu Hurairah 3 golongan orang yang pertama kali merasakan panasnya api neraka Jahannam. Golongan yang pertama adalah mereka yang mati di medan perang membela agama Allah. Ia didatangkan, dihadirkan, Allah tunjukkan kenikmatan kepadanya yang pernah ia dapatkan dan ia mengakuinya. Dan Allah tanyakan, apa yang telah kamu lakukan ketika di dunia? Ia mengatakan, aku telah berperang membela agamamu ya Allah, dan karena mengharapkan ridhamu. Allah sampaikan, kadzabta, kamu dusta, kamu ikut berperang seakan-akan membela agama kami, tetapi pada hatimu karena ada niatan agar kamu disebut sebagai orang yang gagah berani. Orang ini pun hadirin akhirnya dihisap dan dilemparkan ke dalam neraka. Kelompok yang kedua, orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmunya, dan orang ini pun membaca Al-Quran. Ia pun dihadapkan di hadapan Allah. Allah tunjukkan nikmat yang pernah ia peroleh di dunia dan ia pun mengakuinya. Allah tanyakan dan ia mengatakan, aku menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran karena ingin mendapatkan rahmatmu atau karunia-Mu ya Allah. Allah sampaikan, kadzabta, kamu dusta. Kamu menuntut ilmu, mengajarkan agar orang-orang menyebutmu sebagai seorang yang alim, orang yang pandai. Dan kamu membaca Al-Quran agar orang-orang menyebutmu sebagai seorang qari, dan kamu pun mendapatkan sebutan tersebut. Maka orang ini hadirin kemudian diperintahkan dihisap seluruh amalannya, dan ia pun dilempar ke dalam neraka. Dan golongan yang ketiga adalah mereka yang mendapatkan kenikmatan harta benda. Dia gunakan sedekahnya di dunia, ia dipanggil juga oleh Allah, didatangkan kepada Allah, dan ia pun ditunjukkan nikmat yang pernah ia peroleh di dunia dan ia mengakuinya. Dan Allah tanyakan, apa yang telah kamu lakukan dengan kenikmatan itu? Ia mengatakan, aku tiada hari kecuali untuk bersedekah karenamu. Allah sampaikan, kadzabta, kamu dusta, kamu dusta. Kamu lakukan agar orang-orang menyebutmu orang yang dermawan dan orang yang baik hati. Akhirnya orang ini hadirin dilemparkan ke dalam neraka. Abu Hurairah menyampaikan, kemudian Rasulullah menepuk pahanya. Wahai Abu Hurairah, mereka itulah orang yang pertama kali merasakan panasnya api neraka Jahannam. Apa dalam hadis riwayat Imam Muslim ini? Memberikan pembelajaran kepada kita, Allah tidak hanya melihat zahir yang nampak dari amalan kita, tetapi kita benar-benar harus menata hati kita, menata keikhlasan kita. Maka ketika kita melihat di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah sebutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan adanya kehidupan, kematian, tiada lain tiada bukan adalah untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Ibnu Katsir menjelaskan, amalan yang paling baik perbuatannya adalah mereka yang benar di dalam ibadahnya karena Allah dan dilakukan semata-mata karena mengharapkan ridha atau keikhlasan. Hadis yang kedua berkenaan dengan kezaliman. Kezaliman ini berhubungan dengan akhlak terhadap sesama hadirin. Ketika nanti di akhirat orang yang melakukan kezaliman di dunia akan hilang pahalanya, dan orang yang dizalimi akan mendapatkan pahala daripada orang yang menzaliminya sampai habis. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim berkenaan dengan muflis hadirin. Baginda Rasulullah bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut, pailit? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina ma lahu, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai uang maupun harta benda. Rasulullah menjelaskan, qala,
Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qataba hadha, dan seterusnya hadis ini. Baginda Rasul menjelaskan hakikat orang yang bangkrut pada hari akhir nanti adalah mereka membawa pahala salat, puasa, zakat. Artinya apa hadirin? Salatnya bagus, diterima, zakat, puasanya diterima oleh Allah. Wayati ketika di dunia, wayati qad syatama hadha, di dunia dia pernah apa? Mencaci maki. Wa qadhafa hadha, menuduh orang lain. Wa akala mala hadha, memakan harta yang haram yang bukan haknya. Wa safaka dama hadha, mengalirkan darah. Wa daraba hadha, memukul atau menyakiti orang lain. Fayuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatih, maka akan diberikan orang-orang yang terzalimi ini pahala orang yang tadi mempunyai pahala puasa, zakat, dan seterusnya. Fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaih. Apabila pahalanya habis karena untuk menebus diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi, maka dosa-dosa orang yang terzalimi akan diberikan kepadanya. Thumma turiha finnar, akhirnya ia dilempar ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah Allah Maha Teliti. Perhatikan hubungan kita dengan sesama. Kemudian jagalah hati kita agar amalan kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغلق الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك وأعداء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا من المعمرين لبيوتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.